Assalamualaikum. Hari ini aduh ora ono lendenane weh. Halo Lek, piye kabare Lek? Kabar sehat walafiat. Kita ora nyaman banget ya mikir cuwili. Tapi secara apa-apa. Ora apa-apa. Cilik tapi kan khasiate Mas. Oh gitu ya. Mpun nganu Lek, mpun mboten sedih kayak riyen ya. Alhamdulillah sepanjang 2 tahun setengah saat ini sudah mulai bisa bangkit lagi Mas. Pandemi seniman sudah mulai bisa gerak kembali. Pak Ute ya ketok lemune, Pak Kunyil ketok lemune, saya juga ketok wetenge. Alhamdulillah. Kulo niku tasih eling sih kalau Lek Utek niki pernah nangis di depan saya. Tapi entah acting atau enggak sih. Serius itu. Memang serius. Saya cuma memikirkan rekan-rekan seniman yang tidak punya kerjaan, ada yang jualan nasi goreng itu toko tutup ya, kita jualan nasi goreng belum sampai laku udah ada Satpol PP wah digurak enggak malah kerugian besar lagi gitu waktu tempo saat corona gitu. Tapi Gitu. alhamdulillah sekarang sudah dibuka. Terima kasih kepada bapak-bapak yang kawogan gitu ya. Terima kasih napa Lek? Terima kasih sama bapak-bapak yang kawogan. Yang kawogan niku napa? Yang kawogan ya yang ngatur di kabupaten ini. Pemangku kebijakan gitu ya Lore. Pemangku kebijaksanaan. Nek dari Lek yang di situ aku kok lali nah jenenge Mas apa mau? Ya, Melihatnya selalu pengen guyu kalau pas sekarang masih bisa dadu yang ya, alhamdulillah yang penting diberi kesehatan dan semua itu diambil hikmahnya. Diambil hikmahnya bukan kita menentang dengan pandemi itu sudah alam, tapi kita bisa menyikapi bagaimana kita menghadapi situasi seperti corona, seperti yang lain-lain lah. Kita itu masalah pandemik ini seniman-seniman bangkit ya, bukan hanya seni saja tapi kita berusaha yang lain. Ya alhamdulillah itu disyukuri saja. Semua ada hikmahnya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Desa, warganya masih peduli dengan kesenian ketoprak. Alhamdulillah. Hidup petinggi Joko Waluyo. Ape nyalon bupati. Calon lu sapa? Enggak, ini sebenarnya sih sudah pernah ikut di politik-politik ya. Kalau Lek Konye ini ya. Ini nanti di 2024 akan tampil lagi enggak Lek? Ya mengikuti perkembangan sajalah. Yang namanya gejolak politik kan kita harus tentu selalu mengamati, melihat perkembangan dari perkembangan. Kalau memang itu ada peluang, apa salahnya kan gitu. Tapi Kalau saya sebetulnya hari ini sudah jadi DPR. Hari ini saya sudah ada di DPR. DPR itu adalah dagelan penghibur rakyat. ora Dewan Perwakilan Rampok Lek. Dewan Perwakilan dagelan penghibur rakyat. Dan juga hari ini juga saya juga bisa naik jadi bupati. Bupati ketoprak maksudnya. Tapi punya keinginan ya Lek, pengen jadi ketoprak gitu. Gimana? Pengen jadi ketoprak, pengen jadi bupati gitu Lek. Temenan nih Lek, maksudnya ya Ya, saya kira semua orang itu tetap keinginan ada, tapi kan harus diukur dari sisi kemampuan, sisi apa ya, intelektual kita juga. Jadi sebetulnya untuk jabatan tinggi, posisi semua orang berkehendak sih. Cuma karena keberuntungan itu ada di pihak kita atau tidak kan begitu. Ya diukur dari sisi kemampuan kita dulu lah. Gitu. saingan karo Mogol. Calon bupati. Ya. Kalau Lek siapa Abah ya, Abah Ute sekedap Lek. Saya mau pertanyakan ya Lek ya. Kemarin itu kecewanya setengah mati atau setengah apa Lek pas kemarin wayah Covid itu loh. Kepada pemangku kebijakan gitu loh Lek. Awal mulanya dari kita gelar doa di alun-alun Pati itu kan. Kita kan gelar doa dalam arti kan supaya Pati khususnya tidak ada musibah, nggak ada prahara, nggak ada pandemi lah kita. Untuk saat itu kan baru pertama kali untuk pandemi masuk ya. Terus kita dipanggil oleh Dokter Luther namanya, dinyatakan bahwa saya positif kena COVID gitu, kena COVID ya. Kemarin kan jelas ini kan kalau teman-teman seniman yang lain bilang sadis gitu. Nah, menurut jenengan pripun?
bukannya sadis, sebab gini, kadangkala itu terbawa dengan arus emosional. Emosional pribadinya sendiri-sendiri ya, dikarenakan tidak ada kerjaan, kita harus tanggung jawab dengan keluarga, pengeluaran dari mana, kita hasil dari mana untuk mencukupi keluarga itu, akhirnya ada timbul rasa emosional. Akhirnya pembicaraannya ya seenaknya lah mudahnya itu. Jengkel paling. Jengkel banget. Yang jengkel ya. Sebagian pasti ada yang jengkel, tapi alhamdulillah saya enggak jengkel kok. Kalau Pak Ut ini enggak kena pandemi. Saya enggak kena pandemi. Yang kena Covid itu istri saya. Istri saya tuh 2,5 tahun pakai masker, ya toh. Ke pasar pakai masker, ke apa kemana-mana pakai masker. Tinggal masker ini tidak pernah dibuka. Ketika dibuka istri saya berubah, jadi kayak Batman. Ice song kelawak ya. Separuh ini hitam yang separuh putih karena pakai masker terus. Nah ini alhamdulillah pelan-pelan. Kena apa itu Pak Joko Cenut ini kan punya produk kosmetik kan. Ya alhamdulillah ini Mas lek cara misalnya jenengan nanti lek ada keajaiban. Keajaiban. Tiba-tiba lek ono sing wis sing nyokong lah nyalon bupati gitu. Terus jenengan ajeng lah nopo gitu untuk pati tercinta ini. Ya setidaknya kalau kita bertanggung jawab atas sebagai putra pati ya sebetulnya ya memang mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Kadang ucapan hanya ini, aku nak jadi bupati kepengen bangun ngene noto ngene tapi pada prakteknya bukan skala begitulah. Setelah saya belajar politik ikut beberapa kemarin itu ikut kompetisi ternyata ya memang yang kita rasakan berbeda. Seniman itu lebih baiknya ya seniman saja lah. Ya wis kita tekun di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada masyarakat itu bermanfaat itu aja. Hidup. Hidup sopo iki? Lek niki versinya jenengan ya. Jenengan kemarin kan kena dampak juga lah ya. Sama pemangku kebijakan yang di Pati ini menurut jenengan pripun? Ya, begini mungkin sudut pandang sesama seniman kan berbeda. Tapi ojo kayak menjilat loh. Enggak. Betul, saya jujur dari lubuk saya. Mungkin sudut pandang seniman masing-masing berbeda. Karena sebetulnya pandemi itu kan bukan kita menyalahkan dari pemerintah daerah kabupaten ya, karena seluruh secara nasional menyeluruh. Kita harus tahu peta, bahwa peta itu memang panjang. Saya juga pernah berbicara sama rekan-rekan seni sebetulnya. Ini Pak Utek juga saya pernah berbicara bahwa pandemi ini akan terjadi sekian panjang. Dipersiapkanlah waktunya untuk berkreativitas bagaimana untuk mempertahankan diri pada musim-musim pandemi. Apa yang terjadi? Ya. Jawabnya ya betul. Nah, ternyata sekian panjang itu pandemi. Maka ya nuwun sewu kita tidak kok menjelekkan seniman atau menjelekkan pemerintah tidak. Kalau saya pribadi ya sudah saya persiapkan bagaimana untuk mempertahankan diri, mempertahankan kehidupan, mempertahankan nasib di dalam perjalanan pandemi selama 2,5 tahun. Alhamdulillah. Berarti tabungannya oke. Bukan tabungan, sebetulnya hanya kreativitas saja. Bukan. Tabungan itu bukan untuk andalan. Ternyata saya nanam telo ya gagal, nanam pisang gagal, nanam jagung gagal, nanam kencur gagal. Ini Pak Cenut selalu mengikuti, Pak Joko mengikuti ya kan? Gagal, tapi jangan pernah berhenti di situ. Hingga akhirnya sampai hari ini saya sampai pernah mendatangi saya, sampai saya tiba gembletak sampai di Sendang Sani itu kan proses. Nah, proses dari apa? Proses dari kreativitas. Itu aja. Sama ya. Pak Kunyi, kalau saya juga ada usaha. Orang ketang piye kita tambahan ya, mangke pengelola udang Fanami. Ya dengan jerih payah kita sendiri. Pagi sudah berangkat ke tambak, babat suket dan sebagainya, termasuk olahraga untuk menghilangkan apa katanya yang namanya Covid itu biar kita sehat. Nah, asal kita mana sehat kan berarti Covid nggak mungkin mau masuk ke kita gitu aja. Yang penting kita bekerja sambil berharap gitu untuk mendapatkan hasil gitu. Nah. Usaha saya, istri saya ya jualan celana untuk beli beras.
Jual celana untuk beli beras. Ya, alhamdulillah saya buka beberapa stand jus, minuman kekinian itu ternyata lancar. Alhamdulillah bisa merekrut beberapa tenaga kerja, ya mempekerjakan oleh pemuda-pemuda yang disambi kuliah, disambi belajar itu ternyata sukses alhamdulillah. Namanya apa biar nanti kita bisa. Kalau di Bojonegoro Laskar Jus. Jus ya, jus. Sementara saya di Bojonegoro dulu. Ya, cabangnya ada 5 cabang. Luar biasa lor, ketoke kluthuk tapi ternyata pinter-pinter. Ora koyo di Sarno. Juga alhamdulillah ini di beberapa istri-istri pelawak-pelawak ini juga jualan. Jangan bicara dengan istri. Maaf, jangan bicara dengan hal istri. Iya. Terlalu banyak istri. Bingung. Ya. Jadi istri 4 saya bingung. Pokoknya Tapi ya permisi ya Mas. Tapi ada artikel gini. Apa itu 10 orang anak gitu. Ngopeni mbok siji iki ora iso. Dadang melok anak nomor 1 diusir melok anak nomor 2. Ternyata Pak Utik itu luar biasa. Ya toh, bapak 1 bisa ngopeni mbok 4. Itu. Selain itu saya juga bukan hanya luar biasa. Saya sering biasa di luar saya. Ya alhamdulillah. Tapi kemarin semuanya mendukung untuk kita ngibadah ke Mekah Madinah umroh. Ya. Alhamdulillah jamaah. Baru 2 minggu ini pulang dari. doane saya mandi. Ya masih mandi selama 40 hari. Lihat lor ya. Ini kaosnya tetap santri. Tetap santri. Ya. Oh. Ini madu kikuk Mbah Nawawi Tasik Agung. Itu sebagai bapak asuh saya. Ya. Pak Asuh. Iya, bapak asuh Oke. nyantri. Ya. Nyantri. Saya di sana. Apa ya tak takon terakhir ya? Ya monggo terserah mau tanya apa. Saya untuk Bapak Bupati atau Wakil Bupati ini kan terakhir nih ya. Ini Iya. kan detik-detik pergantian itu. Iya. Bulan. Iya. Ada kata-kata untuk mereka? Ya setidaknya saya cari bupati dan wakil bupati yang berbudaya. Setidaknya orang yang berbudaya dalam kata hati di dalamnya ada kehalusan di dalam berpikir dan mencari kebijakan. Hanya itu saja. Good. Thank you. Assalamualaikum.